Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sampai pada bab wa waffaqahum lid'abi fi ta'atih wa ta'ahubbi lidaril qarar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, hamba-hamba pilihan Allah, itu ciri-cirinya dijadikan zuhud terhadap dunia, sudah kita bahas. Kemudian bisa memetik pelajaran, dari apa yang didengar, apa yang dilihat. Kemudian mendapat taufik. Nah, kemarin sudah kita bahas taufik itu adalah kemampuan untuk taat. Hidayah dapat, belum tentu taufik dapat. Nah, orang yang dapat taufik, dia bisa melaksanakan hidayah ini, petunjuk dilaksanakan, itu butuh namanya taufik. Dapat taufik untuk apa? Untuk taat, lid'abi, terbiasa taat, hobinya taat. Jadi taat itu jadi kesenangan. Senangnya puasa sunnah, senangnya sodakoh, senangnya zikir, senangnya cari ilmu, senangnya ngajar, senangnya qiyamul lail, senangnya to'a semua. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kebahagiaanku dan kesenanganku di dalam taat kepadamu. Hobinya itu. Wa ta'ahub lidaril qarar, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di negeri yang abadi. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, mau saya perdalam dikit. Persiapan bekal untuk kehidupan yang abadi. Saya tadi di mobil, ketika nyampe di Salatiga, bukan Salatiga, Boyolali, sampai Boyolali, lewat Boyolali mau ke Solo ya. Saya bilang sama teman-teman saya, umur saya ini 41, kalau nyampe 60 dan lebih insya Allah, amin, anggap 60, berarti cuma tinggal 19 tahun. 19 tahun ini pendek loh. Jangan lihat 60 tahun, 60 tahun panjang, betul ya? Tapi kalau misalnya tersisa 19 tahun, 19 tahun itu sebentar. Apa cukup nih sisa 19 tahun untuk cari bekal nih, apa cukup? Jadi kalau sadarnya sekarang saja, itu pun udah telat gitu kesannya kan, telat 19 tahun, mau cari bekal apa cukup? Apa cukup? Tapi kita butuh kesadaran seperti itu. Kalau nggak punya kesadaran seperti itu, nanti nggak cari bekal. Makanya kita harus menyadarkan diri. Umurmu sekian, orang hidup rata-rata 60-70, sisamu berarti kurang lebih sekian. Kamu sekarang punya bekal apa? Punya bekal apa? Nah, bekal ini bisa macam-macam. Semua bisa jadi bekal. Yang penting namanya kebaikan. Makanya jangan pernah mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Dulu kita sering mendengar cerita orang-orang soleh lewat suatu kebun yang pohonnya itu jumlahnya ribuan ya, atau puluhan ribu pohon. Nanya, itu milik siapa? Milik fulan, orang kaya, saudagar. Di dalamnya ada sekian puluh ribu pohon kurma. Maka orang soleh tadi ngomong, mari kita duduk dulu di sini ya. Kita jangan melanjutkan perjalanan. Kita baca zikir sebanyak jumlah pohon yang ada di kebun itu. Kenapa? Kalau di dunia kita nggak punya, mudah-mudahan di akhirat ditanamkan sama Allah Ta'ala. Jadi duduk langsung nanam bekal akhirat. Apa yang dilihat secara visual di dunia ini, pengen punya di akhirat. Itu namanya berbekal. Pengen punya di akhirat. Orang lain punya kendaraan bagus, dia mikirnya gimana ya saya punya kendaraan bagus di akhirat. Orang lain kok punya rumah bagus, dia mikirnya gimana saya punya rumah bagus di akhirat. Makanya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, isi rumahnya kosong. Ditanya sama tamunya, ini rumah kok nggak ada perabotannya, selimut juga cuma satu, iya, kemana? Dijawab, perabotannya banyak, cuman udah kami kirim ke rumah kami yang di atas sana. Saya tiap hari nyicil ngirim ke sana. Kenapa kok dicicil dikit-dikit ngirim ke sana? Iya, soalnya di atas jalannya terjal, kalau langsung naik kendaraan sekali muat bisa nanti tanahnya longsor, jelungup masuk jurang, repot. Saya pengen nanti kalau saya pindah ke rumah saya itu, saya udah nggak bawa bekal lagi karena udah saya kirim duluan, udah saya paketkan, sehingga enteng jalannya ke sana. Nanya teman-temannya, rumah kamu di mana itu? Di surga. Enak ya pola pikirnya sahabat nih. Jadi punya motor kirim ke surga, punya mobil kirim ke surga, punya rumah kirim ke surga, punya apapun kirim ke surga. Mesti mikir, berarti punya mobil sedekahkan. Jangan mikir begitu, ya. Nanti akhirnya dikira Habib Novel ngajari orang jual mobil untuk sedekah. Bukan seperti itu. Kalau bisa begitu bagus, kalau bisa. Ya kalau mau begitu ada syarat dan ketentuan berlaku.
Jangan dia sendiri begitu, istrinya enggak, bubar rumah tangga nanti. Ini harus kompak, istrinya begitu, anaknya begitu, orang tuanya begitu ya, suaminya begitu, selesai, enggak jadi masalah. Kalau cuma dari satu orang jangan dulu. Makanya ketika sahabat mau menyedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah melarang SAW, cukup sepertiga, yang lainnya untuk keluarga yang kamu tinggalkan, karena keluarganya belum mampu. Ya dibuat habis itu nggak mampu. Lain dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Khalifah Abu Bakar dihabisin karena anaknya juga sama, ya istrinya juga sama, selesai masalah. Sayyidina Umar bin Khattab nggak begitu, separuh dihabisin, separuh disisakan. Ya karena manusia satu dengan yang lain beda, jangan dipaksakan sama dengan kamu. Ya jangan dipaksakan sama dengan kamu, nanti jadinya nggak bagus. Ya kalau memang bisa itu luar biasa. Nah, Abu Darda semuanya ditinggal, dibawa ke akhirat, dikirimkan. Nah kalau kita punya mobil, bawa ke akhirat, kemana? Ke pengajian, ajak orang ikut. Ini sama saja dengan ngirimkan mobil kita ke akhirat. Punya motor, boncengkan teman, ikut pengajian. Atau lagi naik motor, keluar dari rumah, kok ada tetangga satu kampung jalan kaki, mau kemana mas? Cari angkot, ayo saya boncengkan. Tapi cowok sama cowok loh ya, jangan giliran mbak, mau kemana mbak? Ngawur kamu. Saya kan mau sodakoh, bukan sodakoh, itu musibah itu musibah. Ini sama laki sama laki, perempuan sama perempuan, boncengkan sampai ke tujuan. Ya sampai ke tujuan. Pernah enggak praktek seperti itu? Nah, coba dipraktek, ada kenikmatan tersendiri itu. Apalagi kalau orangnya nggak kenal. Orangnya nggak kenal jenengan nggak kenal dia. Mari mas, mau ke masjid depan sana ya? Ayo mas, yuk. Kan banyak tuh di jalan kelihatan tampang-tampang mau ke masjid, ya kan ya? Tapi jalan kaki, kita naik motor, ya enggak apa-apa, kita antar dia ke masjid, kitanya nggak usah ke masjid. Daripada udah enggak ke masjid, nggak ngantar ke masjid kan? Jangan ngomong begini, wah pakai saya nggak enak, dia ke masjid, saya nggak ke masjid. Jangan. Ini kehilangan satu dari dua kebaikan. Kalau kita nggak bisa ke masjid, minimal kita ngantar orang ke masjid. Ini udah ke masjid, enggak, ngantar juga tidak, akhirnya lari terbirit-birit karena malu kepada orang tadi. Naudzubillah min dzalik. Loh mas nggak ikut ke masjid? Udah, saya tadi sudah, nggak tahu sudah makan, sudah minum gitu kan. Oh gandeng ini masih males kan, bisa aja ngomong begitu. Tapi minimal udah ada satu kebaikan, udah ngantar orang ke masjid. Abu Darda semua diantar ke Allah Ta'ala, sehingga ketika meninggal enteng. Kenapa? Bekalnya udah berangkat duluan. Lah kalau mau meninggal baru ingat bekalnya, kaboten matinya. Ya naudzubillah min dzalik. Ta'ahub. Jadi berbekal itu setiap hari, setiap saat. Nggak ada yang abot untuk dikirim ke akhirat. Sebetulnya ini pelajaran gampang tuh, gampang ya. Nah coba sekarang saya mau ngajak semuanya merenung. Apa yang di diri kita yang belum jadi bekal, coba apa? Ayo, coba dilihat. Duit sudah jadi bekal belum ya? Motor udah jadi bekal belum ya? Rumah udah jadi bekal belum ya? Pekerjaan udah jadi bekal belum ya? Coba dibuat daftar tuh nanti. Kalau harta sudah kok, ya Ustadz Habib sudah jadi bekal. Wong saya itu cari harta juga untuk bantu orang tua, untuk menyenangkan orang tua, untuk anak-anak saya, untuk pasangan hidup saya, untuk bantu muslimin wal muslimat. Sudah kok. Buktinya? Ya buktinya kalau toh duit saya habis, saya nggak ngeluh. Rajin sodakoh, duit habis ngeluh. Mumet aku nanti duit entek. Itu namanya belum berbekal itu nafsu itu. Namanya nafsu. Nggak ada keluhan gitu. Nggak ada keluhan. Punya apapun jadi bekal. Punya listriknya jadi bekal untuk ke akhirat. Saya mau nanya ini boros nggak ini? Boros. Kalau menurut ilmu ekonomi boros nggak ini? Boros ya. Padahal sebetulnya butuh lampu sebanyak ini nggak untuk pengajian ini? Nggak kan? Nggak butuh lampu sebanyak ini kan? Nggak. Tapi kenapa dinyalakan semua? Karena untuk akhirat nggak ada istilah boros. Misal saya nyugui jenengan minum satu orang 5 cangkir, boros nggak? Menurut orang boros, betul kan? Tapi buat yang nyugui nggak boros. Kenapa? Karena menyugui tamu itu nggak ada urusan boros. Lah boros Safi nyugui. Nggak ada, dalam nyugui kok boros, nggak ada. Jangan nanti, maaf mas ya, saya nggak mau boros-boros, jadi cukup setengah cangkir saja, cukup toh, hausnya hilang tuh. Ya enggak. Perkara nanti tamunya minum atau nggak minum, yang penting disuguhi. Dengan lampu yang terang benderang ini, yang belajar jadi nyaman, ya kan? Yang ngajar jadinya nyaman, orang lihat pun jadi senang. Kenapa? Karena ini dinyalakan bukan
untuk berboros-boros, tapi untuk Allah. Ngerti kan? Nah itu pernah ada satu ulama yang dia nyalakan lampu. Ya nyalakan lampu dulu nih. Bukan saya, ini saya sekarang kita bukan praktek begitu. Ini orang soleh bener nih. Kalau kita ini kan latihan soleh. Lampu tintir, jumlahnya itu ribuan untuk masjidnya. Terang benderang. Ada satu fuqaha ahli fikih yang meledek, ahli hukum. Namanya ahli hukum itu semua kan pakai hitung-hitungan hukum gitu ya. Oh ini butuhnya cuman segini kok kamu segitu, boros ini. Tabdzir, kamu mau badir ini. Kamu mau badir. Maka ulama tadi jawab, ya udah kalau menurut kamu boros, ya saya nyalakan semua ini karena Allah Ta'ala. Saya nyalakan semua ini karena Allah Ta'ala. Kalau menurut kamu boros, tolong bantu saya untuk memadamkannya. Kalau menurut kamu boros, tolong bantu saya untuk memadamkannya. Oh iya, iya siap. Dia jalan ke arah tintir tadi, lentera-lentera, ditiup, gak ada yang mati, gak iso mati, muruk terus, gak iso mati. Kenapa? Lampunya gak mau dimatikan karena dia menyala untuk Allah. Paham ya? Kalau bahasa sekarang, sesuatu yang dinyalakan untuk Allah gak mungkin padam. Gak mungkin padam bagaimana? Listriknya akan ngisi terus itu. Listriknya akan ngisi terus, akan ada terus rezekinya karena untuk Allah. Tapi begitu untuk diri kita sendiri, nah wes bayar listrik bingung. Aduh, bayar listrik ada nih, uangnya dari mana nih? Betul kan? Saya pernah ditanya, Bib, ini listriknya Raudhah 1 bulan berapa? Bu, lah kok bu gimana? Orang tau ngitung. Nggak pernah ngitung bagaimana, Bib? Ya udah kalau pulsanya mau habis kan bunyi tit, ya udah diisi. Lah nanti berapa? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Lawang yang make juga bukan saya, yang ngisi juga bukan saya. Paham maksudnya enggak? Yang make kan orang banyak, artinya yang make adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki juga Allah. Ngapain saya ikut ngitung? Itu bukan urusan saya. Nah, bisa enggak di rumah jangan praktek begitu? Bisa. Itu kan innamal a'malu binniyat. Niati toh nyenengkan suami, nyenengkan istri, nyenengkan anak, nyenengkan orang tua, nyenengkan tamu yang datang, nyenengkan tonggo ketok omahmu padang. Bisa kan? Lain loh, dengan niat sama nggak pakai niat. Ya dengan niat sama nggak pakai niat. Jadi ketika majelis ya buat sepadang-padangnya, jangan kemudian majelis ngirit. Mari kita ngirit ya, pas majelis loh ya. Lain kalau udah nggak ada yang ngaji, nggak ada pengajian, jangan kamu nyalakan semua. Kamu nyalakan buat siapa itu? Yang ngaji nggak ada, yang zikir nggak ada, yang wirid nggak ada. Itu baru namanya kamu boros. Ngerti ya maksudnya ya? Dari situ. Nah, ini termasuk ta'ahub, kirim ke Allah. Lampu kirim ke Allah. Badan ini kirim ke Allah. Apapun yang ada kirim ke Allah. Nanti sampai kita merasa benar-benar memang nggak punya. Jadi kalau ada yang hilang itu ya nggak bingung, kenapa? Lah memang nggak punya kok, nggak ada yang hilang. Bingungnya nanti lain. Lain. Milik Allah hilang bukan pada tempatnya. Faham ya? Milik Allah kok hilang bukan pada tempatnya. Lah itu jadi sedih dia. Ini mestinya bisa untuk perjuangan di jalan Allah. Kenapa kok hilang bukan pada tempatnya? Bingung. Bisa dipahami? Jamnya udah jam 10 kurang 20 menit. Mau terus? Jangan terus toh. Saya tadi kalau nggak ingat bismillah, untung ingat bismillah, ini bahas tafsir ingat gitu, nggak ingat, saya akan telepon Bib Muhammad, Bib tolong gantikan saya ngajar ya, tolong please gitu ya. Kenapa? Awak rasanya karuan, badan nggak enak. Tapi begitu bilang bismillah, duduk di sini, Anda kan lihat sendiri toh, kitabnya juga belum ada, dicari ya nggak ketemu. Duduk begini mau ngomong apa? Coba dilihat syuting dari awal, kan kelihatan saya pelongo-pelongo. Bingung gitu kan, ini mau ngomong apa gitu kan? Tapi begitu bismillah, udah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ya subhanallah. Ya ngomong yang nggak mandek. Betul kan ya? Nah, kok bisa begitu gimana? Bismillah. Hilang no dirimu. Nyandar aja sama Allah. Nanti kan dikasih. Dikasih. Kasih bisa ngomong. Kasih kekuatan jadi sehat. Jadi seger ya. Perkara nanti rampung sakit lagi ya wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan yang nggak sakit gitu kan. Tapi kan tugas jalan, badan seger. Nah itu kekuatan ketika kita nyandar kepada
baknya diajak nyadar kepada ismullah. Bismillah, dengan membawa nama Allah, bersama nama Allah, mengharapkan keberkahan nama Allah, dengan pertolongan Allah, karena nama Allah sama dengan Allah. Ya, nama Allah sama dengan Allah. Nah, ta'ahub, satu lagi lah sedikit, masalah berbekal. Masalah berbekal. Bekal sama tabungan itu mirip ya? Mirip. Sekarang kalau jenengan punya tabungan 500 miliar, hidup ini santai atau enggak santai? Hati ayam atau enggak ayam? Ayam, karena punya tabungan 500 miliar. Nah, ayamnya kapan gitu? Lu pertanyaan kok, ayamnya kapan? Ketika tampak tabungannya sudah banyak, betul kan? Nah, kemudian kapan dia mulai nabung? Berarti ketika nggak punya 500 miliar, betul ya? Mulai nabung. Begitu tampak banyak ayam dia. Di masa tuanya tenang, nggak punya kerjaan tenang, saat pensiun tenang, punya 500 miliar. Sekarang saya mau ngajak semuanya bayangkan, dikit aja. Tapi dibalik ya. Coba jenengan bayangkan tabungan akhirat jenengan ada berapa? Coba dibayangkan tabungan akhiratnya masing-masing ada berapa? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak ada kepastian. Betul kan? Enggak ada kepastian, karena bisa jadi ya, yang kita kirim ini nggak nyampe, gagal produk, didiskualifikasi. Nah, betul. Berarti sebanyak apapun yang kita lakukan nggak jadi jaminan. Betul? Nggak jadi jaminan. Berarti pesannya apa? Sebaik-baik bekal adalah Allah itu sendiri. Sebaik-baik bekal adalah Allah itu sendiri. Paham nggak? Sebetulnya ada kaitannya sama bak tadi loh. Ada kaitannya sama bak. Memang kita harus berbekal, harus beramal, harus benar-benar berbekal, benar beramal. Tapi begitu lihat sholatnya sekian puluh tahun yang bagus, lihat puasanya sekian puluh tahun yang bagus, lihat sedekahnya sekian puluh tahun yang bagus, kemudian lihat dengan jujur, mesti akan jawab belum tentu diterima. Mau jujur loh ya, belum tentu diterima. Wah, pahalanya udah habis. Kalau 5 tahun yang lalu diterima, sekarang habis. 5 tahun yang lalu saya ikhlas, sekarang muncul ujub entek itu, habis ganjarannya, habis. Terakhir akan sadar, berarti saya nggak punya bekal. Nah kalau udah begini terus gimana? Ya akhirnya kan nubruk Gusti Allah, Gusti wes tulung ono. Udah ngaku saya nggak punya apa-apa, tulungi saya tak berbekal rahmatmu saja, sayangmu sama saya ya Allah, tolong sayangi saya, selesai. Tapi jangan diwalik ya, kalau begitu kita nggak usah berbekal, yang penting kita cari sayangnya Allah. Nggak bisa, nggak dapat feel-nya nanti, nggak dapat rosonya, nggak dapat. Jadi justru ketika berbekal semaksimal mungkin, terus sadar semua itu belum tentu diterima, berarti kan yakinnya nggak punya bekal, betul kan? Nah tapi kan punya Allah gitu. Punya Allah, akhirnya dia nggak akan lihat lagi bekalnya, yang dilihat adalah Allahnya. Di situ Allah senengnya luar biasa. Hamba ini nggak pamer-pamerkan taatnya, tapi aku yang dia cari. Nah itulah Bismillah. Paham ya? Jadi alhamdulillah bisa nyambung toh. Nah kalau udah kesambung, saatnya pengajian diakhiri. Udah nyambung kok ya, udah nyambung. Ini kalau orang udah bisa gitu, khatam udah itu, khatam. Itulah inti daripada thariqah alawiyah dan thariqah sufiyah dimanapun berada. Oh, nambah lagi berarti. Inti semua thariqah yang benar ya ini. Intinya apa? At-tabarri minal haul wal quwwah. At-tabarri minal haul wal quwwah. Berlepas diri dari segala bentuk kekuatan. Haul wal quwwah, kekuatan apapun dalam diri itu sama sekali tidak menjadi sandaran. Lepas diri,
saya nggak punya kekuatan ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, sehingga tidak bersandar kepada ini dan nggak bersandar kepada itu. Itulah yang disebut oleh Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, min alamatil i'timadil al-amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ciri orang-orang yang bersandar pada amalnya, nanti kalau kepleset dalam berbuat salah, harapannya kepada Allahnya berkurang. Paham kan? Nah, tapi kalau orang itu dia berbekalnya Allahnya bekalnya, ketika dia amal banyak, kemudian dia tahu amal saya ternyata, oh saya masih ada riaknya ini, oh saya ada ujubnya ini, dia introspeksi betul, oh ternyata saya kurang khusyuk ini, kan hancur tuh amalnya, sekian puluh tahun hancur. Harapannya pada Allah bukan turun tambah tinggi, Gusti kalau begitu yang bisa nolong saya cuman kamu. Nah itulah thariqah, itulah thariqah. Disitulah manusia betul-betul bersandar kepada Allah, tapi ibadahnya luar biasa, jangan diwalik. Ini kadang ada salik-salik balik ini kualik, kita nggak butuh pada amal, yang kita butuhkan hanya Allah, makanya kita nggak usah amal, ngawur. Kita butuh sama amal, tapi nggak boleh bersandar kepada amal. Ya, kita butuh sama amal karena kita diperintahkan untuk beramal. Ya, dikatakan bikala bud. Ya, kami harus sama kamu wahai amal, harus sama kamu. Tapi bukan karena kamu. Paham ya? Saya harus bawa kamu, tapi bukan karena kamu, bukan. Allahnya itu yang nentuin, bukan kamu. Ibaratnya begini loh, syaratnya masuk harus bawa dia, tapi diizinkan masuk atau ditolak bukan karena dia, karena yang punya rumah, karena yang punya rumah. Jadi jangan pernah berharap sama dia, selalu aja berharap pada yang punya rumah. Cuman bisa ngomong, syaratnya saya bawa ya Allah, meskipun nggak layak ini nggak layak, jadi saya nggak berharap sama syaratnya ini, saya berharap sama kamunya saja ya Allah. Nah itu namanya berbekal, itu namanya berbekal. Sampai di sini paham? Nah bekal yang satu ini udah punya belum? Yang itu nggak punya, yang ini nggak punya, terus bekalnya apa? Nah itu merendahkan diri, minta rahmat Allah yang enggak. Lah orang-orang soleh itu udah sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, dosornya juga banyak, nangisnya ya banyak. Lah kita nangis ya enggak, ya sholat tenanan ya enggak. Lah terus bekalnya apa? Terakhir bekalnya bobib. Sekarang roh, tidak tahu saya ini punya bekal apa ini. Nah ini rupanya kajiannya nyambung antara Riyadhus Shalihin sama huruf ba. Ya entah memang nyambung atau disambungkan ya. Tapi memang kenyataannya nyambung. Memang berbekal itu artinya kan itu, membawa bekal yang sebanyak mungkin untuk kehidupan akhirat. Tapi dibalik hakikatnya kan bekal itu tidak ada. Lawang bekal itu bergantung kepada yang terima, betul toh? Berarti bekal terbaik adalah ya Allah itu sendiri. Makanya balik-baliknya Bismillah, bukan amalmu, bukan Allahnya lagi. Karena itu dikatakan tidak ada yang masuk surga dengan amalnya, melainkan dengan rahmat Allah. Untungnya tuh di situ loh, itu kalimat itu indah sekali tuh. Sabda Rasulullah SAW itu luar biasa, kabar gembira. Coba kalau orang masuk surga dengan amalnya, nggak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang udah dipilih sama Allah Taala ya. Rasul-rasul kita nggak akan masuk surga. Sholat yang nggak genah, poso yang nggak kanggo, zikir yang nggak zikir. Judulnya zikir tapi ngelamun, ya toh. Zikir yang nggak zikir, sedekah yang nggak ikhlas. Ya, yang buat sedekah barangnya juga nggak bener asalnya, nggak ada yang diterima. Dosanya jalan terus, hitung-hitungan, tekor, jegur neraka. Untung Allah ngasih opsi, masuk surga bukan karena amalmu, tenang. Masuk surga itu bukan karena amalmu kurang banyak kurangnya, udah nggak usah kamu pikiri. Yang penting kamu pegangan sama saya, karena rahmatku yang akan masukkan kamu dalam surga. Selesai. Baliknya lagi Bismillah. Baliknya Bismillah. Semoga ini barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
raghibun fi ridhak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi aswiyak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta satu Al-Fatihah untuk hajat saya tadi, semoga segera terwujud. Ya, ma'al lutuf al-afiyah dan rezeki berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, nggak ada hitungan dunia, nggak ada hitungan akhirat, masuk surga tanpa hisab. Selamat semuanya. Ada ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih banyak. Silakan istirahat dulu Mas Hujan ya. Nyantai.